wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Era Selvi Saptia Dewi. Nah, kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat proyek sederhana menggunakan Assembler Edu. Nah, jadi dengan menggunakan Assembler Edu, kita juga bisa membuat proyek kita dengan sederhana di handphone kita. Mau tahu gimana cara buatnya? Langkah pertama, kita klik kamu, kemudian klik di sini nanti akan kelihatan proyek-proyek yang sudah kita buat. Kemudian kita klik tanda tambah, kita pilih yang editor sederhana. Nah, kita buat yang blank project. Nah, ini kita harus buat dulu nama projectnya ya. Misalkan kita mau buat projectnya itu tentang, kemudian kita oke kan, dan kita save. Jadi proyeknya setelah kita buat judul, ini namanya marker area ya. Jadi ini untuk tempat batas objek-objek yang mau kita letakkan di sini. Ini front itu berarti di depan, berarti posisinya itu nanti di depannya seperti ini gitu. Oke, pertama kita buat dulu judulnya. Judul untuk materi kita, klik tanda tambah, pilih teks. Kita tabkan atau letakkan di mana letak kira-kira posisi teksnya tersebut. Nah, kemudian kita tinggal ganti teksnya dengan judul kita. Oke, kita juga bisa di sini mengganti jenis tulisannya, jenis fontnya di sini. Kita pilih yang mana kira-kira tulisannya yang mau diganti atau seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengganti warna dari tulisan tersebut ya, misalkan supaya lebih hidup. Nah, kita ganti seperti ini. Kalau extrude yang di bawah ini untuk sejenis kayak bayangan ya. Ini kalau kita lebarkan seperti ini. Kalau kita kira-kira cukup sekian ya, kita tinggal sesuaikan dengan keinginan kita ya. Oke, kemudian kalau sudah kita posisikan teksnya itu harus kira-kira ini kan kelebihan ya, jadi kita bisa kecilin teksnya dengan cara klik di teksnya, kemudian ini kita tarik yang garis ujung ini. Oke, kemudian kita geser. Nah, kita tinggal tekan aja yang ada di handphone kita ini. Terlihat sudah dalam tempat, sudah di posisi marker ya. Nah, kalau sudah, kita mau menambahkan lagi, misalkan kita mau tambahkan gambar. Kita tambahkan gambarnya, kita harus sudah, untuk menambahkan gambar kita harus sudah punya bisa mengambil langsung atau bisa dari galeri ini, atau juga kita bisa pilih yang di bawah ini, menambahkan kira-kira gambar apa yang mau kita masukkan ke dalam project kita. Misalkan kita pilih ini background untuk di belakangnya ya. Ini kalau kita menambahkan backgroundnya, terus kita bisa kecilin atau besarin, kita letakkan di mana ya, letakkan taruh belakang sedikit. Oke, kemudian kita mau menambahkan lagi misalkan 3D object nih. Caranya klik tanda tambah, klik 3D object yang sebelah ini. Nah, kita bisa pilih-pilih nih mau menambahkan 3D objeknya apa. Ada dinosaurus, ada alat kesenian, ada kayak tanda-tanda, kemudian ada bentuk-bentuk kubus balok, gambar dinding. Jadi banyak banget ya yang bisa kita masukkan untuk 3D objeknya. Saya mau pilih misalkan 3D objek ini, yang ini aja gambar orang ya. Kita mau nambahkan, kira-kira kita mau menambahkan orangnya yang ini. Kemudian kita tap kan, kita letakkan di posisi dalam. Nah, ini mau kita gedein atau enggak, terserah.
Lihat posisinya kurang naik. Kalau kira-kira kita mau mengganti orangnya, kita mau ganti yang misalkan gambar yang lain, kita bisa klik gambarnya, kemudian atau objeknya, kita tinggal klik tanda gambar penghapus, kemudian kita tinggal pilih yang gambar tong sampah ini untuk menghapus. Oke, kita mau ganti gambarnya lagi. Kita tap kan, ini oke. Terus kita bisa menambahkan lagi gambar. Nah, cara menambahkan gambarnya kita pilih dari galeri kita. Jadi kita harus sudah mempersiapkan dulu gambar yang kita ambil dari Google atau sudah tersimpan di komputer kita, di handphone kita. Ini cara kalau kita mau mengambil gambar dari Google ya. Jadi kita tinggal pilih gambarnya, kemudian kita tekan agak lama, kita download gambar. Otomatis nanti gambar yang kita pilih ini akan masuk ke galeri kita. Tuh, misalkan kita dia, kita pilih download. Oke, kemudian kita masukkan di assemblernya. Tandanya sudah tersimpan ya. Dan kita kembali lagi ke assemblernya. Kita pilih dari galeri. Oke, ini kita turunkan. Kita geser atau kita misalnya, tergantung ya, tergantung kita bagaimana mengakalinya. Terus kita mau misalkan menambahkan video juga nih, video YouTube. Kita klik tanda tambah, kita pilih video. Nah, kita harus mengambil link dari YouTube tersebut untuk kita masukkan ke dalam project kita. Jadi kita pilih dulu ya YouTube-nya yang mana. Misalkan kita tadi sudah pilih tentang sistem organisasi makhluk kehidupan manusia, makhluk hidup. Kemudian kita pilih yang video. Nah, kita tinggal pilih satu, kira-kira YouTube mana yang mau kita pakai untuk kita ambil linknya. Misalkan ini kita pilih yang bagikan, salin linknya, kemudian kita kembali lagi ke assembler tadi sini. Oke, kita pilih YouTube, kemudian pilih di mana mau kita letakkan YouTube-nya, dan link yang tadi kita copy kita tempelkan di sini. Kan agak lama, kita oke kan. Nah, kalau bisa kita aktifkan autoplay-nya dan loop-nya. Autoplay itu artinya berarti dia nanti saat dia muncul tampilan projectnya, dia akan langsung otomatis hidup, berjalan sendiri. Dan looping itu artinya kalau sudah selesai, sudah habis YouTube-nya, akan mengulang kembali. Nah, ini kita kecilkan. Kita hanya butuh misalkan kita hanya butuh suaranya saja supaya tidak ada gambarnya, kita bisa kecilkan kecil sekali ininya YouTube-nya sampai kalau bisa ukurannya itu tidak terlihat ya. Tuh, nggak nampak. Terus bisa kita nanti pada saat kita play seolah-olah videonya itu tidak ada, jadi hanya suaranya saja yang ada. Oke.
Langkah berikutnya kita mau menambahkan anotasi. Anotasi itu kayak keterangan ya. Kemudian kita klik tanda tambah, pilih note. Kita letakkan misalkan di mana, di sini. Boleh sini. Nah, kita bisa mau mengcopy misalkan pengertian dari sistem organisasi makhluk hidup. Jadi kita ambil lagi di Google misalkan pengertian dari sistem organisasinya. Kita pilih yang semua. Nah, ini kita bisa copy paste aja nih biar lebih cepat. Salin. Kemudian kita anotasinya. Tempelkan di sini. Oke. Jadi nanti pada saat kita mengklik angka 1, nanti akan muncul tag yang tadi pengertiannya. Ini kita angka satunya bisa kita edit juga ya. Misalkan kita mau ganti warnanya warna ungu juga boleh. Jadi bisa terserah kita ya. Terus jangan lupa kita harus simpan setiap kegiatan project yang kita buat itu, karena tidak otomatis menyimpan ya, nanti bisa hilang kalau tidak kita simpan. Kalau bisa setiap menambahkan objek langsung simpan, menambahkan objek langsung simpan, sehingga tidak akan kehilangan project yang sudah kita buat gitu. Oke, di garis 3 ini akan ada fitur yang namanya save. Kemudian save itu untuk penyimpan, rename itu untuk mengganti nama project, kemudian duplikat project itu kalau kita membuat double ya projectnya. Kemudian change background, ini untuk mengganti warna background kita. Misalkan saya mau ganti warnanya agak kuning ya. Nah, kita tinggal pilih yang ini, kemudian kita klik done. Kemudian ada juga editor setting. Kalau snap object itu dia untuk membantu gambar ya. Kemudian kalau display grid dan marker area untuk menampilkan tadi supaya kelihatan kotaknya. Kalau tidak kita tutup aja sehingga kotaknya yang tadi marker area itu tidak kelihatan gitu. Kalau kira-kira mau pakai marker area juga nggak apa-apa, dihilangkan juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini juga ada on screen, jadi kita diajar, ada kayak jenis tutorialnya ya, langkah-langkah yang harus kita kerjain apa-apa lagi gitu setelah ini. Ini juga learning resource dan reset kamera itu misalkan kita kehilangan gambar kita nih, jadi kita tinggal klik reset kamera sehingga sisi kamera kita dari depan. Nah, kemudian kita akan mempublish project kita. Jadi ini yang penting sudah ada gambar, sudah ada animasi, sudah ada teks dan anotasinya ya. Jadi kita coba intip dulu atau kita preview dulu seperti apa tampilannya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7. Sekarang kita sudah masuk ke semester 2 ya. Bab pertama yang akan kita pelajari di semester 2 ini adalah tentang Oke, jadi itu karena tadi video YouTube-nya kita hilangkan, jadi seolah-olah animasinya itu yang berbicara menerangkan tentang sistem organisasinya. Jadi kalau memang mau menampilkan videonya juga boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, terus itu kalau kita melihat menggunakan 3D, gimana kalau kita melihat menggunakan AR? Seperti ini dia tampilannya. Kita klik, kemudian pilih yang View in AR. Kita arahkan.
bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7. Sekarang kita sudah masuk ke semester 2 ya. Bab pertama yang akan kita... Kemudian bagaimana cara kita mempublishnya? Kita klik gambar sebelah play ini yang warna bulatan biru. Kemudian kita pilih yang publikasikan project. Nah, kita mau pilih thumbnailnya. Ini mau otomatis atau mau ambil gambar sendiri terserah. Kalau kita mau pilih untuk gambar sampulnya, kita pilih ambil gambar sendiri. Kita bisa ngatur-ngatur posisinya tuh kira-kira yang seperti apa gitu. Misalkan seperti ini, kita pilih capture. Oke, nanti dia gambarnya akan otomatis seperti yang kita inginkan tadi gitu. Nama projectnya kalau mau diganti silakan, kalau tidak usah. Deskripsinya silakan diisi kira-kira itu tentang apa, misalkan kelas 7. Kemudian kita pilih, jangan lupa kita harus checklist yang publik ya. Tuh, kemudian kalau sudah kita pilih publik, kita bisa tentukan topiknya. Kira-kira topiknya ini tentang topik apa. Kalau IPA kita pilih yang IPA. Kita pilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia aja. Kita pilih. Kemudian kita terbitkan. Nah, setelah kita terbitkan tadi, kita juga bisa membagikan ke kelas kita, atau bisa, jadi kita sudah punya kelas nih, misalkan kita bisa tinggal pilih di kelas augmented reality yang mana yang mau kita share project kita nih, munculnya sebagai materi atau muncul di beranda. Jadi kita bisa pilih itu, jadi pilih kelas yang mana yang mau kita bagikan, kemudian kita bagikan. Atau kita juga bisa membagikan langsung tautannya. Ini kita bisa bagikan tautan, kita copy saja project linknya atau project AR-nya atau project 3D-nya ke WA atau ke sosial media kita. Dan kita juga bisa mengunduh kalau kita mau lebih keren lagi nih kepada anak-anak kita supaya mereka lebih kreatif dalam belajar, kita juga bisa membagikan QR code-nya ya. Jadi anak-anak itu kita bagikan QR code-nya atau barcode-nya, kemudian siswa tersebut nanti akan men-scan barcode tersebut dan menghasilkan dan melihat projectnya dari setelah men-scan barcode tersebut. Nah, jadi nanti kalau sudah diunduh kita bisa share QR markernya dan kita bisa bisa membagikannya ke anak-anak. Nah, gimana? Sangat mudah sekali bukan? Cara membuat project yang sederhana sekali menggunakan Assembler Edu. Sejamin Bapak Ibu pasti bisa mengerjakan, bisa berkreativitas menggunakan Assembler Edu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.